Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat siang. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah metrologi industri, yaitu tentang sifat umum dari alat-alat ukur. Jadi, seperti kita ketahui, alat ukur itu dia dibuat oleh manusia, ya, sehingga dia pasti mempunyai ketidaksempurnaan. Jadi, ketidaksempurnaan itu merupakan ciri utama dari suatu alat ukur, ya. Meskipun alat ukur itu dibuat dengan begitu baik, dengan sangat yang paling seksama, tentu dia tetap mempunyai keterbatasan, ya. Tetapi bagaimana kita menggunakan alat ukur tersebut dengan segala keterbatasan yang ada pada diri alat ukur tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal tentang sifat-sifat umum dari alat ukur. Ada yang menguntungkan, ya, ada yang juga bersifat negatif, ya. Di mana yang pertama itu adalah sifat umum dari alat ukur itu adalah rantai kalibrasi. Ya. Ini tentang kalibrasinya sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tapi mari kita ulang lagi tentang proses dari kalibrasi tersebut. Proses kalibrasi yaitu merupakan proses pengukuran bagi alat ukur atau sistem pengukuran dibandingkan dengan bentuk acuan atau alat ukur yang standar kalibrasi. Ya, jadi dia sebuah alat ukur itu kita kalibrasi dengan alat ukur yang standar, ya, yang lebih standar lagi, yang kita jadikan sebagai acuan untuk alat ukur yang dipakai untuk proses pengukuran, di mana dia memiliki tingkat kebenaran ukuran atau skala yang lebih tinggi. Jadi artinya alat yang dijadikan sebagai kalibrasi dari alat ukur dia harus mempunyai kecermatan atau mempunyai tingkat kebenaran yang lebih tinggi. Artinya dia kecermatannya lebih dibandingkan dengan alat ukur yang kita gunakan untuk proses pengukuran. Dalam hal ini alat ukur yang kalibrasi menjadi benda ukur, ya. Jadi alat ukur yang kita kalibrasi itu sekarang dia menjadi objek ukurnya, ya, dengan satu atau beberapa objek ukur atau objek kalibrasi yang masing-masing akan diukur dengan membandingkan dengan objek satuan atau standar kalibrasi yang merupakan harga besarnya terkait dengan tingkat kebenaran yang lebih tinggi, ya. Jadi ini hanya penjelasan dari pengertian dari proses kalibrasi, ya. Nah, di mana hasil dari kalibrasi setiap objek kalibrasi disimpulkan dengan membandingkan data kalibrasi atau hasil analisis dari data kalibrasi dengan sasaran atau target yang memiliki toleransi tertentu sesuai dengan spesifikasi ketelitian dan ketepatan yang dinyatakan dalam standar mengenai metode kalibrasi yang dipakai, ya. Jadi artinya hasil dari kalibrasi tersebut kita lakukan analisis apakah dia masih bisa digunakan untuk proses pengukuran atau tidak, ya. Kalau seandainya dia tidak bisa lagi digunakan untuk proses pengukuran, maka perlu kita lakukan perbaikan, kita standarkan lagi, kita lakukan proses peneraan, ya. Artinya jika dia sudah lulus untuk uji kalibrasi, maka alat ukur tersebut diberikan sertifikat, ya. Sertifikat dikeluarkan oleh sebuah organisasi atau badan atau bagian laboratorium yang berhak melakukan kalibrasi, ya. Contohnya proses kalibrasi yang hasil proses kalibrasi yang sering sudah lihat di pom bensin itu. Nah, di pom bensin di pada penampungan, pada bagian pengukur, ya, pada bagian pengukur dari
BBM yang masuk ke dalam kendaraan kita, itu kan ada di situ hasil dari kalibrasinya. Tertulis di situ, dan biasanya masa berlakunya dijelaskan apakah setahun, ya. Biasanya dia berlaku setahun. Setelah itu nanti dilakukan proses penyeraan lagi atau proses kalibrasi lagi. Kemudian metode dari kalibrasi dan acuan kalibrasi umumnya itu dia telah distandarkan, ya, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Berikut ini salah satu contoh dari proses atau kegiatan dari kalibrasi itu, ya. Jadi alat yang kita gunakan untuk melakukan proses kalibrasi atau dikatakan juga alat ukur pengkalibrasinya, ya, maupun acuan besaran kalibrasi ini harus juga dia telah disahkan, ya. Artinya dia juga harus punya sertifikat, di mana sertifikat seandainya dia digunakan untuk menstandarkan alat ukur secara nasional, berarti dia harus punya satuan besaran standar yang internasional, ya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Ini adalah contoh dari kegiatan proses kalibrasi, ya. Proses dari kalibrasi pada alat ukur Koster interferometer. Jadi di situ ada ini Koster interferometer, itu ada alat ukur, ya, alat ukur. Koster interferometer ini dikalibrasi dengan menggunakan blok ukur. Nah, ini adalah ukuran blok ukurnya, ya, diletakkan blok ukurnya. Ini dia, ya. Ini blok ukurnya disusun. Kemudian dilihat apakah ukuran blok ukur yang disusun tersebut sesuai dengan pembacaan dari hasil pengukuran. Ini adalah prosesnya, ya. Oke. Kemudian inilah yang sifat dari alat ukur yang pertama, yaitu rantai kalibrasi. Rantai kalibrasi atau calibration chain itu merupakan proses kalibrasi alat ukur yang dilaksanakan secara bertingkat guna memungkinkan kalibrasi alat ukur kerja, di mana alat ukur kerja ini dimanfaatkan langsung untuk berproduksi untuk diperiksa kebenaran skalanya atau besarannya sampai ke tingkat satuan besaran internasional. Jadi artinya alat ukur kerja yang kita gunakan di dalam berproduksi, ya, atau yang kita gunakan misalkan di workshop, itu kita lakukan proses kalibrasinya secara bertingkat. Proses kalibrasinya itu dinamakan dengan rantai kalibrasi sampai nanti dia tingkat internasional, ya. Ini contohnya, ini adalah proses kalibrasi untuk alat ukur kerja, ya, dengan menggunakan blok ukur. Blok ukurnya nanti harus dikalibrasi juga dengan alat yang lebih di atasnya lagi kecermatan dari blok ukurnya, ya. Ini adalah blok ukur. Oke, ini proses kalibrasinya, ya, tadi menggunakan interferometer. Proses untuk tingkatan dari kalibrasi ini dilakukan dengan 4 tingkatan, ya. Yang pertama itu dia dari tingkat yang pertama itu adalah kalibrasi alat ukur kerja dengan memakai acuan alat ukur standar kerja. Yang kedua, kalibrasi alat ukur standar kerja dengan memakai acuan alat ukur standar. Yang ketiga itu adalah kalibrasi alat ukur standar dengan acuan alat ukur
standar dengan tingkatan yang lebih tinggi, yaitu standar nasional atau yang telah ditera secara nasional. Kemudian tingkat yang keempat, kalibrasi standar nasional dengan acuan standar meter atau internasional. Baik, kita lanjutkan sifat umum alat ukur yang kedua itu adalah kecermatan ya, kecermatan. Jadi kecermatan ini sudah pernah kita bahas bahwasanya kecermatan dari alat ukur tersebut ditentukan oleh kecermatan dari skala dengan cara pembacaannya ya. Jadi dia seberapa besar jarak terkecil atau dari skala atau seberapa besar nilai atau angka ya, jika dia menggunakan misalkan penunjuk yang digital, yaitu seberapa besar dia angka yang paling kanannya atau angka satuan terkecilnya ya. Jadi yang di belakang komanya itu adalah kecermatan dan biasanya dia tertulis pada alat ukur. Kemudian yang berikutnya adalah kepekaan atau sensitivity. Kepekaan ini juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan di awal ya, bahwasanya kepekaan itu merupakan kepekaan dari alat ukur yang ditentukan terutama oleh bagian pengubah sesuai dengan prinsip kerja yang diterapkan pada alat ukur ya. Jadi kepekaan dari alat ukur itu adalah kemampuan dari alat ukur untuk menerima, mengubah, dan meneruskan isyarat sensor. Atau dengan kata lain, dari sensor yang berhubungan dengan objek benda yang kita ukur, kemudian diteruskan kepada bagian penunjuk diteruskan ke atau bagian pencatat ya, atau pengolah data pengukuran. Itu merupakan kepekaannya. Jadi kemampuannya, jadi seberapa cepat dia memberikan informasi tersebut. Nah, itu merupakan pengertian dari kepekaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterbacaan. Yang ketiga itu keterbacaan atau readability ya, readability, keterbacaan atau readability. Nah, ini ya keterbacaan ya, yang di bagian ini keterbacaan atau readability itu merupakan kemudahan dari operator untuk membaca hasil pengukuran pada bagian penunjuk dari alat ukur ya. Jadi seberapa mudah alat ukur tersebut hasilnya dapat dibaca oleh operator dari alat ukur. Catatannya di situ, keterbacaan dari penunjuk digital biasanya lebih bagus daripada penunjuk yang berskala ya. Namun belum tentu alat ukur digital lebih cermat daripada alat ukur berskala. Jadi kalau masalah kecermatan ya tergantung dari skala ukurnya. Kalau masalah keterbacaannya bisa saja penunjuk digital lebih bagus karena dia menunjukkan hasil yang digital, walaupun kadang-kadang hasil yang digital tersebut selalu berubah-ubah ya. Kalau berskala biasanya bisa kita lihat dan kita tentukan. Baik, itu sifat-sifat dari alat ukur, di mana ini merupakan sifat-sifat dari alat ukur yang menguntungkan ya, menguntungkan. Kemudian kita akan lihat sekarang sifat-sifat alat ukur
yang negatif. Yang negatif ya. Yang pertama itu adalah sifat-sifat alat ukur itu yang negatif. Itu pertama adalah kepasifan. Ya, kepasifan. Kepasifan merupakan passivity atau kelambatan ya, atau kelambatan reaksi. Jadi biasa juga dinamakan dengan kelambatan reaksi. Di mana kelambatan bagian penunjuk dari alat ukur untuk menunjukkan perubahan sebagai reaksi atas isyarat yang diteruskan oleh bagian sensor atau alat ukur. Artinya apa? Ketika bagian sensor itu sudah memberikan perubahan, dia sudah mengukur suatu objek benda, tetapi pada bagian penunjuknya itu belum berubah. Ya, jadi dia lambat bereaksi. Dia lambat melakukan reaksi ya. Jadi kepasifan ini artinya kepasifan ini berkaitan dengan waktu yang diperlukan oleh alat ukur untuk menunjukkan perubahan mulai dari saat sensor mendeteksi perubahan sampai dengan saat bagian penunjuk bisa memperlihatkan harga perubahan tersebut. Artinya seperti sudah Bapak jelaskan tadi bahwasanya keterlambatan dari hasil pengukuran tersebut ya. Jadi munculnya hasil itu terlambat gitu ya. Padahal sensornya sudah memberikan perbedaan hasil, perubahannya setelah memberikan perubahan dari hasil pengukuran ya. Misalkan kepasifan pada alat ukur yang jenis mekanik ya disebabkan oleh pengaruh kelembaman, misalnya besarnya massa komponen dan pegas yang tidak elastik sempurna. Ya, jadi misalkan pada alat ukur yang mekanik pegasnya tidak elastis sehingga menimbulkan keterlambatan gerak. Ya. Kepasifan juga dapat terjadi pada alat ukur pneumatik dengan sistem tekanan balik ya, di mana di situ dia juga menggunakan pipa elastik yang menghubungkan sensor dengan ruang perantara. Ruang perantaranya terlalu panjang ya, karena ada volume udara di situ yang terlalu besar, ya, pengaruh kompresnya, tekanan udaranya. Akibatnya barometer akan terlambat bereaksi. Jadi itu kira-kira ya sifat-sifat negatif dari alat ukur yang pertama, yaitu kepasifan atau keterlambatan reaksi. Yang kedua itu adalah histerisis. Histerisis itu dapat saudara lihat perbedaan atau penyimpangan yang timbul sewaktu dilakukan pengukuran objek ukur yang dilaksanakan secara berkesinambungan atau berurutan. Yang pertama naik, ya contohnya misalkan dia naik, yang berkesinambungan naik, kemudian berkesinambungan turun. Jadi awalnya dia naik, ya kita ukur naik, kemudian kita ukur turun gitu ya. Histerisis ini muncul karena adanya gesekan pada bagian pengubah dari alat ukur ya. Jadi ketika kita lakukan proses pengukuran yang berbeda, ya naik turun atau dari kiri ke kanan, tapi hasilnya berbeda pada titik yang sama. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya gesekan pada bagian pengubah dari alat ukur sehingga menyebabkan perubahan hasil pengukuran pada titik yang sama. Contohnya seperti ini ada meja rata ya, ini blok ukur dengan tinggi tertentu, dilakukan proses pengukuran dengan menggunakan dial dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Didapatkan hasil yang berbeda ya. Perbedaannya inilah yang dinamakan dengan histerisis. Ini
X itu menunjukkan harga yang ini, harganya ya yang sebenarnya. Nah, Y itu adalah, atau histeresis ini adalah kesalahan yang terjadi. Contoh beberapa hasil pengukuran yang menunjukkan adanya histeresis. Baik, yang berikutnya adalah kestabilan nol atau zero stability. Ya. Tadi kalau dia pergeseran, kestabilan nol ini itu adalah kemampuan dari alat ukur atau sistem pengukuran untuk memperlihatkan harga atau hasil pengukuran yang tetap ketika dilakukan pengulangan pada objek ukur yang sama. Ya. Artinya apa? Alat ukur itu sensornya sudah bekerja, ya, sudah apa namanya, sudah bekerja. Kemudian pada saat dia dilepaskan, seharusnya jarum penunjuknya itu, sensornya tidak lagi bekerja, seharusnya jarum penunjuknya kembali kepada posisi nol. Tetapi apa yang terjadi? Alat ukurnya atau jarum penunjuknya itu dia tidak kembali kepada posisi nol. Itulah yang dimaksud dengan zero stability atau kemampuan dari alat ukur atau sistem pengukuran untuk memperlihatkan harga yang tetap ketika dilakukan pengulangan pada objek ukur yang sama. Hal ini atau kestabilan nol ini bisa dicek pada setiap saat dengan mengembalikan sistem pengukuran pada harga acuan atau pada angka nol. Ya, seperti Bapak jelaskan barusan, bahwasanya kestabilan nol itu dia ketika sensor kita biarkan, ketika sensor itu bekerja, ya kita ukur, kemudian kita lepaskan lagi, dan apabila jarum penunjuk masih tetap menunjukkan hasil, ya hasil pengukuran setelah kita lepaskan sensornya, artinya itulah yang berarti alat ukurnya mengalami permasalahan zero stability, ya, atau kestabilan. Contohnya seperti ini, ya. Ini dilakukan proses pengukuran, kemudian dilepaskan, ya. Seperti ini juga tak berubah, namun bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah pengambangan, ya, pengambangan atau ketakpastian atau floating, yaitu ketidakmampuan dari alat ukur atau sistem pengukuran untuk memperlihatkan harga atau hasil pengukuran yang tetap karena adanya penyimpangan pada bagian penunjuk atau pencatat yang berubah secara acak atau secara rambang. Ya, jadi artinya apa? Seperti pada alat ukur yang penunjuknya berupa digital, biasanya itu nilainya berubah-ubah, ya. Nilainya berubah-ubah, dia tidak menunjukkan hasil yang tetap. Nah, itu merupakan sifat negatif daripada alat ukur. Ya. Nilainya tidak tidak stabil, gitu ya. Itu merupakan ya pengambangan. Ya. Itu floating. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pergeseran atau shifting.
atau drive ya, drive itu merupakan ketidakmampuan dari alat ukur atau sistem pengukuran untuk memperlihatkan harga atau hasil pengukuran yang tetap karena adanya penyimpangan baik positif atau negatif yang membesar dengan berjalannya waktu ya. Jadi dengan alat ukur sering digunakan ya, lama kelamaan dia akan mengalami pergeseran. Jadi hasil pengukurannya lama-lama dia mengalami pergeseran. Dan pergeseran ini sering tidak disadari oleh pengamat ya, karena hal ini biasanya dia berjalan dengan lambat. Oleh sebab itu, selama proses pengukuran berlangsung, secara berkala perlu dilakukan pengecekan dengan menggunakan harga acuan atau objek ukur acuan. Artinya dengan perjalanan waktu kita harus melakukan proses kalibrasi terhadap alat ukur karena biasanya dia akan mengalami pergeseran karena sering dilakukan proses karena dia sering dipakai untuk melakukan proses pengukuran. Nah, seperti ini ya. Shifting awalnya kita lakukan proses pengukuran, start stop di sini, kemudian dia bergeser ya. Kemudian dilakukan lagi, tambah bergeser lagi. Dan ini terjadi tanpa kita sadari ya. Jadi hasil pengukuran ini dengan ini tentu sangat berbeda dan sangat jauh sekali ya perbedaan hasilnya. Sehingga perlu kita lakukan kalibrasi pada alat tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sumber kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pengukuran geometrik. Ya. Sumber-sumber kesalahan yang terjadi tersebut penyebabnya ada beberapa faktor ya, karena tidak teliti dan tidak tepatnya. Yang pertama itu adalah pada alat ukur itu sendiri ya. Pada alat ukur, kemudian pada benda ukur ya, kemudian pada proses pengukurannya atau pada posisi pengukurannya, kemudian faktor dari lingkungan ya, faktor dari lingkungan, ini faktor lingkungan, kemudian operator atau dari pengukur itu sendiri. Pertama kita lihat ya sumber-sumber kesalahan pada proses pengukuran geometrik. Yang pertama adalah penyimpangan yang bersumber dari alat ukur. Seperti tadi sudah kita bahas ya, adanya sifat-sifat umum dari alat ukur tadi. Sifat-sifat yang negatif dari alat ukur itu merupakan penyimpangan atau kesalahan yang bersumber dari alat ukur ya. Yang kedua itu adalah penyimpangan yang bersumber dari benda ukur. Benda ukurnya, misalkan benda ukurnya itu dia mempunyai sifat elastisitas yang sangat tinggi, sehingga dia mudah mengalami proses deformasi apabila ada beban yang bekerja pada benda tersebut. Dapat saudara lihat pada gambar ya. Pada gambar yang A, itu pada gambar yang A dapat saudara lihat akibat adanya pengaruh tekanan di antara kedua permukaan dari benda ukur ya, yang seharusnya dia diameternya itu adalah D, tetapi karena dia mengalami penekanan dan mengalami proses deformasi ya, sehingga yang terbaca itu adalah D aksen.
Oke, yang berikut, yang B ini sama ya dengan yang A, ini karena pengaruh tekanan yang seharusnya diameternya ini D, yang dibacanya adalah D aksen. Kemudian yang bagian yang ini, ya, yang kedua ini permukaan dari kedua ujung batang tetap sejajar meskipun ada lenturannya. Nah, ini proses pengukurannya. Kemudian ini dia mengalami lenturan. Di mana nilai dari, di mana jarak dari panjang lenturan ini itu adalah sebesar 0,577 dikali dengan L ya. Ini adalah jarak antara tumpuan terdekat ya, tumpuan terdekat yang diberikan pada batang ini sehingga dia mengalami lenturan yang paling kecil ya. Kemudian begitu juga yang ini ya, lenturan, di mana lenturannya terjadi di bagian ujung ya, dan juga ada lenturan di bagian tengah. Nah, ini diusahakan lenturan yang bagian ujung ini sama dia dengan lenturan bagian tengah. Jaraknya 0,554 L. Kalau ini 577, jika dia ujung-ujungnya itu di ditekan ya, atau dijepit di ujung-ujungnya. Kalau ini dia hanya ditumpu ya, ditumpu dengan jarak yang memberikan ukuran lenturan yang paling rendah, atau ukuran lenturannya antara yang ujung dengan yang di tengah itu nilainya sama. Ini sudah dilakukan proses penelitian ini ya, nilai yang ini, nilai yang ini. Kemudian yang berikut adalah sama prinsipnya dengan yang di atas itu. Ini dia, kalau yang ini membahas lenturan ya, lenturan sama dengan yang ini ya. Ini lenturan terkecil, ini juga lenturannya ya bisa dikatakan lenturan terkecil juga. Kalau yang ini adalah jarak ya, jarak, dimana akibat adanya lenturan ini pemendekan dari garisnya itu akibat lenturan diusahakan sekecil mungkin. Jadi artinya dia mengurangi ukuran pemendekannya itu, diusahakan sekecil mungkin. Di mana jarak antar dua tumpuannya adalah sebesar 0,559 dari L. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang bersumber dari benda ukur itu sendiri, sehingga menyebabkan kesalahan dari ukuran yang sebenarnya. Ini tadi ada istilah dari titik airi ya. Nah, ini yang dimaksud dengan titik airi. Titik airi itu adalah titik posisi dari tumpuan ya, mana jaraknya itu dia diusahakan antara dua permukaan ini dia memberikan lenturan yang paling kecil, meskipun kedua ujungnya itu diusahakan dia tetap sejajar ya. Nah, kalau yang ini dia ditempelkan harus tanpa celah, jadi tidak ada celahnya di sini. Ini dia titik airi. Itu kalau yang ini lenturan yang minimum. Ini dia cara mengukur memberikan lenturan yang minimum. Dia ditumpu, di mana jarak antar tumpuannya adalah 0,554 L. Misalkan panjangnya ini adalah 10 atau 20 mili gitu ya. Nah, berarti dikali jarak tumpuannya harus 0,554 dikali dengan 20 mili tadi. Dimana yang ujung-ujungnya ini dia harus memberikan lenturan yang sama. Nah,
Jadi diusahakan dia memberi benturan yang sama. Yang titik bezel. Kemudian yang berikutnya adalah penyimpangan yang berasal dari posisi pengukuran. Jadi untuk yang posisi pengukuran ini ada namanya prinsip ABBE ya. Prinsip ABBE ini adalah garis ukur harus berimpit dengan garis dimensi. Jadi pada saat dilakukan proses pengukuran, antara garis ukurnya harus berimpit dengan garis dimensi ya. Nah, ini adalah garis dimensi ya, garis dimensi dari benda ya, dimensi yang seharusnya atau L ini, jarak L ini. Kemudian ini adalah garis ukur ya, garis ukur. Garis ukur dia harus berimpit dengan garis dimensi ini. Maka itulah hasil pengukuran yang benar. Tetapi jika seandainya terjadi kesalahan ya antara garis ukur dengan garis dimensi tidak saling berimpit, maka panjang yang seharusnya dia L yang ini, maka dia yang terbaca adalah sebesar M cos theta. Jadi yang seharusnya dia L ini, tapi yang terbaca adalah M ya, yang terbaca adalah M, sehingga L itu dia menjadi M cos theta. Bukan M ini, ya, tapi yang terbaca itu adalah M. Sehingga apa? Maka M-nya akan ukuran yang seharusnya L, tapi yang terbaca lebih besar daripada L ya. Begitu juga dengan yang di bawah ya. Ini garis ukurnya, ini garis dimensi, sehingga kesalahannya sama ya. Yang terbaca itu adalah M, di mana L itu merupakan M cos theta. Jadi ini kesalahan karena yang bersumber dari posisi pengukuran yang salah. Berikutnya adalah posisi pengukuran di mana sensor antara dua kontak sensor ya. Nah, titik kontaknya ada dua. Nah, dapat kita lihat di sini jika posisi dari pengukuran seperti ini, di mana garis ukur tidak berimpit dengan garis dimensi ya, tidak berimpit dengan garis dimensi, maka ukuran yang terbaca itu M, di mana sebetulnya ini bukan ukuran yang sebenarnya. Ini titik kontak keduanya ya, seharusnya titik kontaknya itu ada di seluruh permukaan ini, di mana ukurannya adalah L. Sehingga kalau seandainya ini M ini kita proyeksikan, maka nilainya itu berkisar antara M cos dari sudut theta dikurang D sin dari theta ya, sin dari theta. Sehingga L itu cos theta, cosnya sudut tetanya mendekati 0 ya, artinya tetanya ini sangat kecil ya, karena kesalahan ini biasanya kan tidak kelihatan oleh kita dan tanpa kita sadari, sehingga ukuran dari sudut theta ini sangat kecil ya, sehingga bisa dikatakan tetanya itu mendekati 0. Cos 0 1, jadi M sama dengan M. D sin theta, tetanya mendekati 0, bisa kita anggap nilai dari sin theta itu sama dengan sudut tetanya. Jadi L itu M dikurang D dikali dengan theta. Diameter ini, ukuran diameter ini dikali dengan theta ya, M dikurang D dikali theta. Jadi kira-kira ukuran L yang seharusnya itu hanya sepanjang L saja, tapi karena ukuran yang terbaca adalah M, jadi L yang terbaca pada M ini harganya adalah M dikurang D theta. Jadi inilah besar penyimpangan yang terjadi ya. Nah, kesalahan ini dinamakan dia dengan kesalahan kosinus ya. Ini contohnya terjadi kesalahan kosinus ya, seperti ini, posisi seperti ini ya, terjadi kesalahan kosinus. Berikutnya adalah penyimpangan yang bersumber dari
Oh, masih dari posisi pengukuran ya. Nah, ini masih dari posisi pengukuran. Posisi kalau kita lihat ini adalah posisi dari sensor, bentuk sensornya. Sensor ini adalah sensor yang berbentuk bola pada bagian ujung, sedangkan ini sensornya ya datar ya, tidak berbentuk bola. Nah, sehingga sensor yang ini lebih baik dibandingkan yang ini. Karena ini kan titik sentuhnya seluruh permukaan ini, sedangkan sensor bola titik sentuhnya adalah satu titik ya. Di sensor yang berbentuk rata ini dapat memutar benda ukur, sehingga prinsip AB ya, kalau seandainya dia yang datar ini jika kita putar ya, artinya dia antara benda ini dengan ini sama kita ratakan ya, maka dia akan berlaku prinsip AB. Ini untuk mengatasi kesalahan pengukuran ya, kita dapat menggerak-gerakkan ke kiri ke kanan untuk mencari harga terbesar daripada diameter dalam dari benda ini ya. Jadi untuk menghindari kesalahan ya. Begitu juga dengan yang ini, sensor digoyang untuk mencari harga yang terkecil. Kalau yang ini harga yang terbesar ya, kalau ini dia harga yang terkecil. Nah, ini yang lebih baik ya, menggunakan sensor 3 kaki. Jadi sensor 3 kaki ini dia bisa mengatur sendiri posisi dari titik tengahnya, sehingga ukuran yang sebenarnya dapat kita tentukan. Ini contoh-contohnya. Proses pengukurannya dapat saudara lihat, ini yang digerak-gerakkan ya, kita gerak-gerakkan, mana ukuran yang terbesarnya itu adalah diameternya. Ini yang menggunakan sensor 3 kaki atau dinamakan dengan trio bore. Yang berikutnya adalah yang ketiga, penyimpangan yang bersumber pada perbedaan suhu atau perbedaan temperatur atau akibat dari pengaruh lingkungan ya. Jadi akibat dari pengaruh lingkungan, penyimpangan yang berasal dari lingkungan. Lingkungan itu harus memberikan kenyamanan bagi pengukur ya. Lingkungannya itu yang pertama dia harus bersih, kemudian tingkat kebisingannya harus rendah, pencahayaannya harus mencukupi ya. Temperatur pengukurannya tidak boleh lebih dari 27 derajat, antara 25 sampai 27. Kelembapan udaranya 70 sampai 75%. Pokoknya menyenangkan gitu ya. Karena kan temperatur itu cocok dengan temperatur tubuh manusia. Dan kalau kita lihat ya, pengaruh temperatur itu terhadap hasil pengukuran itu dapat kita lihat terjadinya pemuaian atau perubahan panjang pada pengukuran yang langsung ya. Nilai perubahan panjang tersebut sama dengan L dikali dengan alfa dikali dengan T dikurang TS ya. Mana delta L ini adalah perubahan panjang yang terjadi, L ini adalah panjang dari objek ukur, alfa ini adalah koefisien muai panjangnya, tergantung dari jenis logam yang kita ukur atau benda yang kita ukur. T ini adalah temperatur objek ukur kita, jadi temperatur pada saat kita melakukan proses pengukuran. TS ini adalah temperatur standar. Temperatur standar ini nilainya lebih kurang 20 derajat Celcius, di mana 20 derajat Celcius ini dianggap bahwasanya benda tidak mengalami pemuaian. Kemudian yang berikutnya adalah apabila pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan perbandingan, artinya dia pengukuran yang tidak langsung.
Di mana pengukuran yang dilakukan secara tak langsung ini perbedaannya itu dia akan semakin besar ya. Nah, dapat kita lihat di sini jika seandainya dia dilakukan dengan pengukuran yang tidak langsung, maka perubahan panjang atau delta L-nya akan menjadi L2 dikurang L1, panjang benda ukur ya, panjang dari blok ukur, karena di situ kalau dia tidak langsung tentu menggunakan blok ukur, jadi panjang dari benda ukur dikurang dari panjang dari blok ukur dikali dengan panjang benda ukur dikali koefisien muai panjang benda ukur dikurang dengan panjang dari blok ukur dikali dengan koefisien muai panjang dari blok ukur dikali dengan temperatur, perbedaan temperatur ya, temperatur kerja dikurang temperatur standar yang 20 derajat. Ini misalkan temperatur kerjanya kita mengerjakan dengan menggunakan blok ukur ini ya, pada temperatur 36 derajat, sementara temperatur standarnya 20 derajat. Sumber kesalahan dari proses pengukuran atau penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kesalahan proses pengukuran adalah penyimpangan yang berasal dari operator, di mana antara operator yang satu dengan operator yang lain, apabila kita suruh ya melakukan proses pengukuran dengan benda yang sama, dengan alat ukur yang sama, dengan kondisi lingkungan yang dianggap tidak terlalu jauh berbeda, artinya kondisi yang sama, maka dia akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda-beda juga, tergantung dari pengalaman, keahlian, kemampuan, serta keterampilan dari masing-masing operator tersebut atau masing-masing dari pengukur tersebut. Ya. Pengukuran itu merupakan suatu pekerjaan yang tentu memerlukan suatu keseksama, kehati-hatian, sehingga antara orang yang satu dengan orang yang lain tentu mempunyai perbedaan. Mungkin itu saja untuk kuliah hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.